Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurdin, kelas akuntansi 2 dengan NIM 10573112618. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan mata kuliah praktikum auditing pada modul 2. Pada modul 2 yang berjudul Siklus Penjualan dan Penagihan Piutang Usaha pada PT PETA. Audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama itu piutang usaha dan penjualan. Piutang usaha. Piutang usaha yang tercatat, piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan atau validity dan ownership. Yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas atau completeness dan cut off. Yang ketiga, cadangan piutang tak tertagih atau pengasuhan piutang tetap telah dinilai dengan cukup memadai atau valuation. Yang keempat, piutang yang dijadikan jaminan atau dihipotekkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai. Tujuan audit piutang usaha yang kelima yaitu piutang telah diklasifikasikan dengan tepat atau classification. Tujuan audit dalam penjualan. Yang pertama itu hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan atau ownership. Yang kedua, semua hasil penjualan yang dicatat telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam pisah bata. Yang ketiga, hasil penjualan telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi. Yang keempat, metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akuntansi yang tepat. Dan yang kelima itu hal-hal yang perlu diungkapkan dan harus dijelaskan dalam laporan keuangan disertai dengan catatan yang memadai. Adapun tujuan audit secara umum yaitu tujuan audit bagi laporan keuangan ini yaitu untuk mendapatkan nilai kewajaran atau kelayakan penyajian suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Dalam kewajaran dan kelayakan ini juga terdapat dalam prinsip akuntansi yang dapat dicerminkan pada opini audit. Selanjutnya yaitu prosedur audit untuk pengujian kewajaran atau piutang usaha dan penjualan. Untuk memulai pengujian kewajaran terhadap piutang usaha, maka kita mendapatkan dari saudara Ismail daftar piutang. Daftar piutang tersebut terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor bukti, tanggal, dan jumlahnya. Setelah itu dicocokkan dengan saldo di buku besar. Dan setelah itu untuk menguji kebenaran piutang yang diakui, maka kami akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggan dan setelah itu akan memberikan pendapat dari kewajaran saldo piutang tersebut. Dan adapun saldo konfirmasi tersebut itu pada modul 2 di halaman 33 dan seterusnya. Halaman 33 sampai dengan 39. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 2 Januari 2020 Anda menyiapkan dan mengirim surat konfirmasi piutang hanya untuk 11 langganan
yang masih mempunyai saldo piutang usaha sampai tanggal 31 Desember 2019. Semua langganan menjawab konfirmasi tersebut dalam waktu kurang dari 10 hari, kecuali untuk toko Enggano, toko Lemon, dan PD Rambutan. Ketiga langganan tersebut tidak memberikan jawaban konfirmasi. Namun, diperoleh informasi bahwa pemilik PD Rambutan telah menutup usahanya sejak awal Desember 2019 karena pilot. Saudara Esther tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi dia telah memberitahukan Anda bahwa piutang PD Rambutan akan dihapuskan. Nah, hasil konfirmasi dari PT Pepaya dengan nomor 10 per KP per 2019 pada PT Peta telah diterima lewat telepon pada tanggal 14 Januari 2020. Konfirmasi tersebut oleh Nathan, salah satu rekan dari Kap Edson dan rekan PT Pepaya, memberikan jawaban konfirmasi tersebut sebesar Rp122.500.000. Dan selanjutnya dari bukti bank masuk dan bukti penerimaan kas, sisa melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan atau pelunasan piutang dagang untuk saldo 31 Desember 2019 tersebut. Dengan nama 11 pelanggan tersebut, yaitu ada toko Enggano, toko Flamingo, toko Horas, toko Jambu, toko Lemon, untuk PT Manggis, dan PD Sirsa. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dari modul 2 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.